Jam air ngapain lo sih lo? Kaget gua anjing. Enak mana bete banget sih. Sore masih petang. Gini aja nih. Mana? Gue temuin lo sama idola lo gimana? Idola gua kayak tahu lu kayak bokap. Iya, tahu gue. Gimana? Mau nggak lo TW depan sini lo ya udah kayak gepeng lo. Bisa gepeng. Gede, gimana? Mana? Ayo gas. Udah ayo jalan aja. Iya, ntar lo. Lari gua. Tapi lo jangan nangis kalau ketemu dia. Kagak lah. Udah ayo buruan. Iya, ayo gas. OTW-in. Nah, nih udah sampai nih tempatnya nih. Janggal. Lo udah pakai kacamata. Ini mah ke pantai, gila. Dah, kita kan mau ke Dupan. Lah, ke pantai. Kata lu katanya mau ketemu idola gue. Udah tenang, pokoknya lu diam-diam aja, ayo kita. Kagak nih ke pantai ini mah. Ini ke pantai mau ngapain lu gila? Sepada. Yuhu. Halo Bang. Wah. Kita sampai nih. Apaan nih kopi semangat nih. Ayo, Wah, gila. Soja boy, soja. Gila. Tetererere lah gila kali. Jangan nangis lo ketemu dia. Iya, wah. Tar lu dia drummer nih, beng ces. Nah, jadi kita guys, OTW kali ini kita lagi di kantornya Solja Bahaya Record. Labelnya Solja Bahaya Record. Album pertamanya Solja nih gila, masih kaset kusut nih, diputer-puter nih. Breaking Roots gila gokil. Masih ganteng-ganteng banget ini ya. Lihat deh, masih muda-muda banget. Ih, zaman-zaman dulu jadul banget. Chris Martin. Teng, teng. Tapi Soljanya mana Soljanya nih? Mau ketemu lo sama Soljanya lo? Iya, masa kesini dong gak ketemu? Masa ini dia nih, kok bawa ini. Halo Mas. Ini siapa nih? Ini siapa? Ayo, Hah? nih, Di anduk. Berarti kita mau dibawa ke base camp Solja. Kita ke base camp Solja sekarang. Base camp Solja ya. Oke, berangkat. Nah, OTW kali ini kita bareng abang-abang Mampompo Solja nih. Terima kasih. Kayak Deja. Kayaknya kita pernah kayak gini deh. Oh iya. Bulan lalu ya? Iya dong. Amatir. Mudah-mudahan Allah ditanya kue. Sponsornya kasih roti bakar lagi. Pak Haryangan. Roti bakar Bang Beok kayaknya. Sambil nungguin nasi kuning sih. Iya. Makasih udah dikasih izin kita buat Sama-sama, terima kasih. Gimana Pot, udah ketemu nih sama Solja nih katanya. Lo kan datang waktu di sana kan? Gimana perasaan lo nonton Solja? Aduh, karena ngomong masa kecil itu. Masa kecil dia. Bukan sakit ya, masih masa yang bertumbuh lah. Pokoknya Aku nggak mau nengok. Bertemu tuh ya. Bertumbuh dong. Unforgettable moment. Core memory ya. Iya, kalau memori. kalau tiba-tiba bahasa Inggris lo ketemu Solja. Iya. Album pertama bahasa Inggris semua. Efek nail art. Iya. Cocok nggak ya gue coba gini? Jangan baper ya tapi gini ya. Bukan Mukri. Maaf ya, saya memaksakan kehendak. Gak apa-apa. Nah, kan teman-teman banyak banget mungkin sebagian nggak pada tahu nih Pot nih perjalanan Solja tuh kayak apa sih ya kan? Sejarahnya Solja seperti apa sih? Boleh kali kita tanya-tanya. Mau versi panjang, versi pendek nih. Ringkas saya seringkas. Nah, Ringkas rapi. Gimana kan? Alkisah. Iya. Jadi apa kalau orang bisa? Ini kayak sesuai sama aku kayak Alkisah. Jadi ada legendanya kayak gini. Pada suatu hari Iya. ada sekelompok mahasiswa Makan dulu, Bang. Makan. satu kelas ingin berkarya ceritanya. Enggak, bukan berkarya, bohongin mah udah benar. Oh iya. Satu kelas bingung, mau ngapain lagi nih? Ada lagi kelas jam 4, kelas jam 1. Oh iya benar. Lu tahu sih daripada
Kan diceritain. Iya. Dulu tuh, gua awalnya juga nggak ikutan tuh di band. Oh. Jadi waktu kuliah, teman-teman kelas gua ngebentuk band deh. Oke. Terus bingung latihan di mana ya? Oh, sepupu gua punya studio di Duren Sawit. Padahal kita kuliah di Depok tuh. Oke, ya udah gampang, gratis ya gimana gitu deh. Yeah. Gue ajak lah ke Duren Sawit, punya Yeah. sepupu gua nih. Ngobrolin. Pasti naik angkot ya kan. Udah nyampe ujuk-ujuk, gua waktu itu lagi demen-demen Severis. Wih. Ada lah, gue demen Severis dulu di rumah. Terus mereka lagi bingung kan nih latihan kan nggak jelas kan nih. Lo bisa bawa lagu ini nggak penyanyi? Lagunya Severis dia tuh yang Come I need gitu. Mereka kan itu on the spot ya kan. Udah kelar kan jam latihan kelar. Terus udah besokannya gue di kelas. Nah, lu mau band aja kita, lu mau band aja sama kita gitu. Gue diajakin ngeband tuh sama si Renhard, Bayu, sama Dimas dulu. Orang masih awal tuh. Masih awal. Bawain lagu apa? Lagu Severis aja deh gitu. Udah gue segitu ya. Udah, oke, ayo jadilah Arigato waktu itu. Kalau nggak sama Arigato. Terima kasih. Iya. Bahasa apa? Itu bahasa Niger ya kan? Lu tahu Kok jadi tahu ya? tadinya nggak ada nama bandnya. Oh, gitu. Kita ikut seleksi dulu, udah daftar. Oh, udah daftar nih. Bentar, kita gue sekarang gitu dapat pemain trompet. Udah. Terus mau ikut manggung-manggung. Zaman dulu tuh kalau misalnya mau ikut acara Bayar. pendaftaran habis itu seleksi di Oh, studio oke. musik itu. Nah, itu belum ada nama bandnya. Apaan nih nama bandnya? Apa ya? Zaman itu kalau band ska kadang-kadang nama bandnya tuh suka ada ska-skanya. Ska sekali. Ada band Ketupat Sayur. kayak Sekarang gitu. juga ada karbu, Hari ini terus akhirnya apa ya oh ya udah ini aja Arigato. Kok Arigato? Ska-nya. Arigato gozaimasu ka. Bisa. Maksa banget ya. Tentu semuanya maksa ya kan. Makska emang udah. Maksa. Cuman nggak dipakai akhirnya Arigato gozaimasu ka. Arigato doang. Udah lah mulai dari situ. Terus jalan pemain trompet cabut, dapat pemain trompet yang lain, terus dapat pemain saksofon, kemudian pada satu hari yang cerah, Wih, cerah ini ya, nih. cerah lagi nih di Gor, bukan di Gor, apa gedung kesenian ya? Gedung kesenian Jakarta Gedung Timur. kesenian Jakarta Timur di Pondok Kelapa. Bandku main nih, ceritanya waktu itu udah featuring lah. Jadi yang itu udah band seleksi, ya kan? Band featuring. Bayarannya mah sekitar 150.000 sampai 300 ya. Lagi berapa? 8. Kok 8? Ya tergantung band udah. Sama kadang-kadang bayarnya ada gini sih, salam tangan, dalamnya ada isinya. Apa tuh? Ada lah dua amplop. Ada lah. Tapi yang ya itu cerita lain. Tapi ada. Jadi, nah terus pemain saksofon trompet gue lagi nggak bisa. Sisa pemain saksofon doang. Yang kagak mau main sendiri. Bete dong. Akhirnya anak-anak nyari lah Siapa band-band nih? yang main di situ, yang main trompet, ketemu lah dia nih, diseleksi di belakang panggung kan, coba mainin. Oh bisa, gitu. Kebetulan lagu ini sama gue. Bukan gua jago. Kirain jago ya kan. Tadi udah latihan juga, sama lah. Jadilah dia manggung. Jadi hari pertama tuh langsung manggung. Langsung manggung Iya, itu iya. gua. Seleksi langsung manggung. Iya, Oh, tapi dia tidak langsung masuk Arigato pada waktu Oke. itu. Gue disuruh coba lah ajak lagi yang kan. Ayo fit mau nggak? Karena si pemain trompetnya tuh cutinya lama. Iya. Dia ikut apa? Dia Mau ikut drum band. lomba marching band. Iya, dia marching band. Sedunia gitu. Ada 4 Ya, bulan atau 5 betul, bulan gitu. betul. Jadi mereka tuh nggak punya pemain trompet. Betul. Makanya ngajakin gua. Akhirnya ikutin gue keluar tapi di sini aja. Profesional. Gua orangnya kan Iya. Terus namanya Soldier itu kapan terbentuk? Tahun 2004 Udah. jadi kalau jatuh tadinya Arigato mau gue ngeluarin album kedua. tadinya. Jadi Arigato pernah punya album judulnya Kami Bukan Perawan Lagi. Nah, Kami bukan perawan lagi. Yo, ya. Kami ya. Kami ya. Satu ya Nah, kan nih. kami tahu nggak perawan. Ya juga sih. Kami bukan perawan lagi, bukan negara udah nggak perawan lagi. Yo. Sampai situ ya. Sampai situ ya. Nyampe ya. Iya. Oh iya. Ya, jadi 2003 Tiga kali ya. kita ngeluarin Kami Bukan Perawan Lagi.
Terus 2004 tuh kita mau ngeluarin album kedua sebenarnya. Nah, judul albumnya tuh pengennya Soulja. Pengen Ya, kolaborasi pengennya. tadinya Nah, tuh. konsep albumnya tuh kolaborasi sama semua band yang pernah tumbuh bareng Arigato. Iya. Band-band Tumbuh yang bareng kita masih, lah. band-band masih berjuang lah, band-band indie juga. Band indie yang masih berjuang. berjuang. Tadinya konsepnya begitu, kita mau kolaborasi. Makanya Soulja kan. Makanya judulnya Soulja. Cuma si band-band ini zaman dulu kan recording susah ya. Ya. Dan seandainya pun recording masih pita. Jadi datanya nggak ada. Ya, ya. Nah, Sulit ngumpulin. Ngumpulin orangnya juga sulit. jadi cuma dapat satu band. Namanya band mono, band metal. Ya. Nah, tapi akhirnya Renhat lagi lah tuh ya. Biang keroknya. Biang kerok. Jadi ya udah gini aja. Ini nama Soulja ini bagus nih. Terus ada ketambahan Said personil kan. baru kan, Said. Kita ganti nama aja jadi Soulja. Kenapa Jadi- Soulja? Nah, Soulja itu kan soldier. Soulja itu tuh dari pelafalan kalau Orang lagunya Jamaika. Bob Marley, Buffalo Soldier. Oh, Kan beneran Soulja. Padahal judulnya Soulja. Tapi dia ngomongnya Soulja. Soulja, keren. Akhirnya pakai nama Soulja. Ya, akhirnya kita tulis dari Arigato Jadi ke Soulja. Soulja. Sebenarnya isinya adalah orang Orang yang sama. hitungnya ngitung kapan berdirinya masih tetap dari tahun 98. Dari- Wow. Wow. Sebut angka. Oh. Siap. Berarti kan 28 tahun. 28 tahun. Rahasianya apa tuh kakak-kakak bisa sampai 28 tahun nih kayak gini nih? Rahasianya sih rahasianya. Jangan pinter-pinter amat tadi. Kalau kata David dan tadi ya. Tadi. Bulan lalu. Mungkin bulan ini berbeda. Coba Pin, jawab Pin. Kalau aku nggak tahu kenapa. Nggak tahu sih. Jalan-jalan Sebenarnya- ujuk-ujuk belum nyampe. Atau mungkin juga megang komitmen karena pernah. Pernah punya utang bareng, kita punya utang bareng. Pernah utang bareng juga. Utang bareng maksudnya gimana tuh? Ya itulah makanya kalau aku sih menyarankan ya buat teman-teman mau nekat meninggalkan pekerjaannya mau bermusik aja kata gue sih Iya, kerja jadi lagi aja sih kata gue. 2004 tuh Banget dah. hampir rata-rata keluar dari kerjaan, kecuali gua sama saya itu kan masih kuliah. Nah, dulu Renhat, Danar, Dimas, semua itu keluar dari kerjaan untuk bangun Soulja. Iya, kita benar-benar keluar kerjaan, bikin label sendiri, ngurusin sendiri, Bikin tur bikin sendiri. tour sendiri, gitu. Duitnya duit orang lain. Duitnya Nggak ada. Nggak ada duit sendiri. Minjem, malah minjem ya. Untuk bikin tour sebenarnya. dan bikin album, promo album lah ya kalau bikin albumnya enggak. Jadi kami tuh dulu oke nentuin ya berapa mau dari kota apa dari sini pulangnya lewat sini jadi 20 hari tuh kami nggak pulang ya 21 hari. Berapa kota? 12 kota. 12 sini. 12 kota. Tapi nggak manggung ya? Ada yang Itu mana? radio. Radio. Sebenarnya resminya promotor radio. Jadi interview ke radio-radio gitu. Nah itu yang Jawa mungkin kita Bali. sendiri. Iya. Jadi kami ngirim kan di Benar-benar ini label ya. Iya. ya sebenarnya kan titip edar sama Naga Suara Titip edar. kan, gitu. Tapi pekerjaan lainnya tuh dikerjakan sendiri sebenarnya. Dicari pot. Jadi Naga Suara membantu mengirimkan lagunya ke radio, terus kami kan milih kan di kota-kota apa, terus juga nyari radio apa di kota itu, gitu. Jadi kami milih oke radio ini gitu. Terus jadi termasuk menentukan oh kita nginepnya di sini, habis itu kita jalan ke sini hari ini gitu. Itu belum booking hotel, baru ada Traveloka ya, tahu? Iya. Nggak ada tiket Masuk Traveloka. masuk. Google Map juga nggak ada dulu. Kayak kami buka atlas. Agak tahu. Atlas yang itu ya. Ada atlas. Peta. Siapa tahu kan Atlas masuk. Orang tua tuh ya. Atas mana? Hanya itu kayaknya. Ini kelihatan banget band-band lawas ya. Atlas soalnya. Peta. Global. Buka peta gitu. Jadi bentuknya oh, ini gitu. Terus kamu nge-fax zaman Nge-fax. fax. Jadi Oh iya, fax, bisa fax, nggak udah dengar belum? Kamu udah ada terima fax kami belum? Gitu. Bisa nggak kami interview tanggal sekian? Oh bisa gitu. Udah gitu. Jadi memang perjuangan itu sebegitunya dulu ya. Iya. Maksudnya ya, untuk biar bisa dikenal di industri musik lah ya. Iya, Gitu, Betul tuh. gitu. Betul. Dikenal sih dikenal, tapi
akhirnya berujung-ujungnya adalah utang. Ya, karena namanya band baru kan demand-nya tentu nggak gitu banyak. iya kan, tidak berarti kami promo kemudian juga mendapatkan demand langsung, karena kan kebetulan lagu-lagu Soulja juga termasuknya apa ya, niche market gitu ya. Ya, pada Lagu yang waktu nggak itu biasa didengerin lah. waktu itu kita kayaknya baru yang barengan sama kita baru punya Steven. Oh, Steven Paradise. Welcome to my paradise. Welcome to- ya, mereka keluar dua Kayaknya juga kan. kurang lebih sama tuh era keluarnya. Head to head. Head to head. Kurang lebihnya. Tapi udah ada Om Tony sebelumnya. Lebih Yang duluan Sekido Sekido. kan juga jalan terus kan. Ya. Gitu. Berarti Aduh, panjang deh. panjang bener itu ya. Nah itu kan biaya sendiri tuh. Sampai tahun? Sewa airlift, kalau total sampai tahun nih 2008 ya, kami baru kelar utang itu karena 2008 habis ya? utang 70 juta itu terbayar, kemudian utang lagi kan. Kerjaan album kedua. Dari album kedua. Dari lowongan tutup. Lowongan. Itu ada ceritanya sebenarnya. Jadi kan gue inget banget ceritanya bahwa ketika kita manggung kita kan nggak dapat duit ya buat bayar utang. Sampai utang itu sekitar tinggal 25 juta. Tahun 2000. 2000 Dari 2004 sampai 2007 lah berarti. 2004 2006 lah 2006. 24 juta. 20 Sisa. juta. Berarti gede banget dong zaman dulu. Oh, gede banget. Karena kebetulan kayak gini juga kalau kadang-kadang, nah itu kan selama ada manggung misalnya ya main di mana dibayar 5 juta kan kami nggak terima duitnya buat bayar Album utang. pertama ya? Album pertama ya. Sekiranya dibayar 3 juta gitu misalnya ya. Buat bayar, utang. Nyicil. Makasih mas. Iya. Jelas. Makasih mas. Itu sampai berlangsung sampai udah keluar album kedua setahun lagi. Iya. Itu begitu. Ya, jadi kan utang itu tinggal 25 juta. Gue inget banget waktu Rehat pilihannya. Apa kita coba tawarin ke label-label? Nah, label tuh. Itu kan Karena dari album pertama kita udah ditawarin label. Oh. cuman kita sombong. Sombong. Idealis. Tapi demi Biasa. Demi ini aja, demi harga diri. Enggak, gue ngomong lagi. ujungnya tapi masuk label. Enggak. Jadi gini ceritanya. Utang kan tinggal 25 juta. Ada pilihan, oh ya, Renhat waktu itu dapet job, gue inget banget, nah, salah satu rokok Starmil bisa masuk nggak Starmil? Nggak bisa ya? Bintang tuh kan. Starmil kan sering bikin acara. Iya. Kalau aku dulu bilangnya Starmil nggak bisa lihat kebun kosong. Lihat tanah kosong dikit dia bikin acara. Lapangan gede tuh. Nanti tinggal beli doang startnya. Nah, lo tau banget sih suka ada tuh ya. Nah, bayaran itu kita dapat 5 titik. Bayaran itu 5 juta. 5 kali 5 25 pas dong. Oke. Setelah ini kita bubar atau kita bikin album baru. Pilihannya begitu kan. Iya. Nah, akhirnya jadinya pilihannya adalah kita coba nawarin ke label dulu sebenarnya. Terus? Sempat kita nawarin beberapa label, kalau nggak salah yang waktu itu yang ngerespon hanya Roxanne ya, Roxanne Musika ya? Yang mencintai. Enggak Musika, gue ingat soalnya yang apa namanya, dia punya catatan, dia mau ngambil Soulja asal lagunya kayak I'm Free semua. Itu Roxanne, yang Roxanne. mencintai. Oh, Roxanne ya. Dan Ya. album apa sih Rosa kan ya? Labelnya Rosa. Labelnya Rosa. Label album pertamanya Rosa. Nah kan itu kan akhirnya kan kita memilih untuk recording dengan sisa 25 juta gitu ya. Ya. Padahal dapat duit harusnya bisa lunas tuh utang tuh, tapi kita bikin album Tapi kedua. bubar. Bubar. Lagi. Karena kan ada album lagi tuh lah. Dari mana? Ya akhirnya jadinya kan ya udah kita recording lagi deh, jadilah album kedua 25 juta tuh habisnya tuh buat nge-recording tuh. Jadi utang lagi statusnya kan? Nah statusnya waktu itu setelah recording Kan promonya nggak ada. Iya, harus dong. Iya, Jangan dulu. Gak ada media sosial. Yo, Iya. akhirnya kan makanya mencoba ke label, tapi label punya syaratnya begitu. Gak mau. Nggak mau kita sombong. Idealis lagi. Idealis Nah, lagi. kebetulan gitu juga karena pada waktu itu sudah setengah jalan pembuatan album juga Oh. dan sudah punya konsep. Oh. Jadi waktu itu konsepnya itu konsep
Audio novel. Kita nggak mau konsepnya diganti Kalau lagunya berubah. kayak I'm Free semua, ada kemungkinan konsep itu juga berubah, Iya. gitu kan. Jadi ya nggak bisa, karena udah jadi 12 lagu dan itu udah lagu berurutan gitu. Karena konsepnya kan kayak bab-bab di novel. Nah di album kedua itu makanya ada novelnya juga akhirnya, namanya kok judulnya Bersamamu. Bersamamu. Kalau misalnya ada yang punya CD-nya Bersamamu tuh ada ceritanya. Oh. tipis-tipis lah, itu gue yang bikin. Walau penting banget gue menulisnya. Luar biasa. Ada, puyeng gue. Karena kan ada konsep itu munculnya di tengah jalan, Oh, oke. nggak dari awal. Oh, dari awal, oke. Ada lagu ini lagi gimana ya caranya, kau bikin aja konsepnya di novel. Wah bejir nih kata gue nih. Ada lagu yang udah ada lagu yang belum. Jadi gue yang menyusun Dari awal. lagunya begini deh, udah ceritanya gini-gini. Lagunya kayaknya cocok yang ini. Jadi kalau ada lagu yang belum ada bab yang belum ada lagunya. Gitu. Gue nggak bikin novelnya, tapi gue cuma bikin ini aja, Itu yang menyambungkan ceritanya. Itu yang kedua ya. Yang kedua, Album Bersamamu. Yang pertama, Breaking the Rules. Breaking the Breaking the Rules. Rules. Agak. Aku. Fun fact, album Breaking the Rules yang ada orangnya hitam itu Iya, dia. serius? Oh, iya. Yang kedua Yang Seribu. kubu, Breaking the Seribu. Rules. Yang Kan masih muda. Itu belum botak. Mukanya ditemin, mukanya ditemin. Iya, jahat banget lagi pakai cat minyak. Waduh. Tega banget itu. Kayak ini kayak Dakotan dong. Iya, kayak dapat terus. Terus dikasih ini kan bendera merah kuning ini. Iya. Itu dia. Ini pakai cat minyak, bukan cat buat kulit. Kalau ada yang punya album Arigato itu gua, bukan gua. Berarti dari Arigato, Arigato Soldier. Kenapa masih 4 orang? 5 orang. Sebenarnya 6. 6. Dan Reinhard, Bayu, Dimas, aku, David, Said. Sebenarnya ada Vino 7. Cuman si Vino ini kelar bikin album pergi Iya. mengurus Keluar masuk mulu, keluar BTS. masuk, keluar Iya. masuk. Dia emang kerjanya ngurusin BTS. 3 album keluar masuk, lu bayangin aja. Kita bego aja masih terima. Gitu. Yang namanya Vino tuh gitu. Tapi Vino-nya udah ada dari Arigato ya. Oh. Ada dari Arigato dia keluar habis album. Terus masuk lagi. Terus masuk lagi dibalikin. Ngerjain album kedua, Iya, cabut cabut lagi. lagi. Masuk lagi. Keluar album ketiga, cabut lagi. Ya, telah habis Abis itu udah enggak. Nah, emang dianya nggak mau lagi sih. stay banyak di luar negeri dia, kaya dia, Tapi- tes internasional. Masih ada yang belum kenal nama-namanya. Karena sudah ketukar. Iya. Itu udah antara Kak Dadan sama Bang Said. Udah kesal nggak? Kalau aku sama dia nggak ketukar, cuman orang manggil aku Bang Dana. Bang. Karena nama cowok kan. Dan karena ada nama cowok ya. Bang Dana. Sudah kesal nggak? Hah? Mana biasa lah. Apalagi abang ngomong ojol sekarang. Buat Mas Danar. Oh ini amanah. Amanah. Yang ambil gue. Tapi kalau lebih seringnya sekarang ini adalah ketukarnya adalah David dengan Said. Iya, gitu, yang paling- Jadi kadang-kadang ada foto, Belakangnya, iya, soal itu. ada foto gitu, ngetekin fotonya foto gua, ngeteknya David. Sebaliknya, aku sebaliknya. Sering begitu. Sering banget. Sering. Tapi Mas David mirip ini loh. Apa ya? Iwake. Yo. Kayak ini Yunus. Baru ngomong. Mirip Edi Yunus. Edi Yunus. Tadi kakak yang tadi bilang mirip kayak gitu. Cantiknya mana? Harus begini. Jadi Dari mana? Iya, soalnya kalem-kalemnya. kakek ini Jujur janggal. Tantrum, gue tantrum. Jujur jonggo. Album yang paling menghantarkan Soldier kayak beng ke permukaan sih. Album gimana? Bersama masih ya. Walaupun mungkin kalau untuk skala fame mungkin tidak seperti Mustaqul, tapi kalau buat aku Peralihannya tuh di titik baliknya di bersama. sama Selalu bersamamu tuh ya. Iya. lumayan lah bersama. Gitu. Iya. Nah kan kalau lo tahu Soldier tuh 3 album pertama tuh konsep merah, kuning, hijau. Oh. Kalau dijajarin Iya, kalau dijajarin gitu. Dan kita baru sadar bertahun-tahun kemudian merah, kuning, hijau. Album merah tuh album berdarah-darah. Oh.
album kuning, album semua utangnya kebayar, album hijau, album kemakmuran. Jadi sesuai dengan filosofi merah kuning hijau. Merah itu perjuangan, kuning itu ke wealth, apa sih ya? Matahari terbit gitu. Jadi kemakmuran, hijau itu kedamaian. Damai hijau. Udah. Tapi kita dari awal cuma pengen bikin album merah kuning hijau. Aja kalau dijajarin dari kuning hijau. Tapi ceritanya ternyata seperti itu. Nah, Merah kejadiannya berdarah-darah. Di awal kita mulai itu merah berdarah-darah. Ternyata merah kuning hijau itu ternyata setelah udah sekian lama baru sadar. Iya. Oh ternyata perjalanan nih. Iya, kita jadinya perjalanan. Banyak peralihannya di alam. Berarti sekarang gitu ya, terus nih? Bersah? Sekarang gitu ya terus nih. Enggak. Kemakmuran. Nah, di situ album keempat kan agak kuning-kuning begini ya. Coklat Menggarap tanah gitu loh, menggarap tanah. Coklat berlok gitu jadi. Perjuangannya benar. Tapi peralihan tuh di bersamamu Iya. juga sih, dan banyak belajar itu dari album bersamamu karena kan kami mengevaluasi juga itu ya waktu abis keluar album pertama mau rekaman album kedua tuh belajar juga kayak di single yang di album pertama Jamaica's Way ya kan, orang sih tahu lagunya Tapi- sering dibilang band Filipina. Iya, karena beda Filipina. Atau band Bandung. Atau band Bandung. Bekasi nggak mungkin lah sekreatif itu. Apa itu Bekasi? Apa itu? Bekasi. Bekasi nggak mungkin bisa bilang why, bisanya bilang bagen. Ilok. Lah iya kata. Abang akal. Iya lagi bener. Ada. Ya kamu Di Agam sih ya, ada kamu Bekasi. Iya, Bekasi. album Breaking the Rules kan sosokan. Lagunya banyak kan lagu bahasa Inggris, 9 lagu. Jadi Aris. Iya kadang-kadang begitu ya kan, sok-sokan. Tapi ya gitu terus belajar. Oke, beralih lah di album bersama aku tuh belajar juga nggak hanya mengenai masalah bahasa ya, tapi juga kayak bikin hook lagi gitu. Karena belajar juga dari Jamaica's Way, orang nyanyinya cuma bisa wah. Bisa habis. Kalau kami kan. Sih pas Jamaica's Way kan, wah, udah. Kayak wow, tanggung ya, gitu kan. Udah ceria nih. Kayak kentang gimana ya? Terus berhenti gitu kayak, wah. Dulu pas kerjaan album bersamamu tuh kita punya cita-cita atau target tuh lagu kita bisa dibawain Amin, iya, gitu. Maksudnya kalau orang amin, bisa. Makanya kita berusaha untuk bikin lagu pakai gitaran gitu sambil kayak ngebayangin lagi ngamen. Oh, inspirasinya bersamamu tuh. Iya, album bersamamu tuh itu. Kita pengen punya lagu yang dibawain sama pengamen. Nah bersamamu itu tadinya mau Ini masih ada pengamen ya? Masih? Yang bebas yang bebas. Iya, masih ada. Masih. bukan ngamen di kafe-kafe gitu. Ya, Waktu itu ya. ada tapi belum kebayang kayak sekarang kan gitu. Lebih yang itu kita lagi makan pecel lele. Iya. Kita pengen lagu Yang pakai bungkus permen gitu loh. Iya, masak. Ini promosi berjalan. Iya. Kayak gitu, nanti pengennya gitu, jadi beralih lah, mulai bergeser jumlah porsi Indonesianya agak lebih banyak daripada Inggrisnya. Inggris gue juga bukan yang bagus banget gitu, kagak juga, kagak juga. Ya sekenanya sekenanya orang tua aja, itu juga bukan yang bagus buat Inggris ya kagak. Masih ini kamus. Oxford. Makanya di album itu ada lagu Pengen Kau Mati yang dari kesana kan. Iya. Kan kalau itu full. Tapi kan baby we're good friend for so long. Yes no. Sedang berdiri tuh Pak. Smoking artinya apa? Pompa bensin. Welcome artinya apa? Buat Karanar lagu Soja yang paling berkesan apa ya? Yang paling berkesan lagu Soja. Ayo. Lu email aja ntar. Email aja. Kalau nggak mau Telegram. Telegram sekarang ada ya? Maksudnya Telegram zaman dulu. Ya ke kantor pos. Iya, Bikin Friendster aja. MySpace. Yang Messenger. Apa ya tuh yang ada yang paling berkesan ya? Kayaknya ngelekat banget gitu kalau di lagu ini.
Gue yang jawab gimana? Kalau bang saya apa coba? Nah, maksudnya lagu yang paling berkesan Iya. dia Yang jawabin gue. Jatah Mantan. Ya. Iya kan tuh kan, udah kan. Enggak, itu nggak berkesan. Tapi kalau berkesan tuh Punya cerita. Bersamamu tuh berkesan buat gue. Bersamamu. Karena bersamamu tuh awalnya itu puisi kalau kan suka ada suka Puisi. Oh, waktu perjalanan yang tur album 1 di Surabaya, terus gue nulis gitu tuh, karena gue terkesan, makanya kan ada di setiap sudut kota tuh gue ingat perjalanannya kan, di tiap kota yang gue datangin kan ada yang hai dadah gitu. Temukan dirimu, ada tuh maksudnya tuh itu perjalanan gitu. Nah terus waktu bikin lagu itu, Fit dia juga gini Fit, gue nyanyi aja mecok dari situ. Mencong kita apa guys? Kalau dibacok, mecok dari puisi itu. Nah lagu itu sempat menurut Renhat waktu itu susah nih bahasanya, orang nggak ngerti gitu kan. Wangi cinta dan matahari itu apa? Dan matahari. Kata aja. Loh, ternyata tahu ya? Gilanya ketean itu benar. Itu JTT itu. Itu salah aja. Iya, tahu ya. Gua kalau bikin konten kayak begitu banyak yang tahu ternyata. Nah itu sempat mau diganti, adalah satu hari diganti, kata kagak enak, tapi akhirnya balikin lagi ke Lirik awal. originalnya, kan lirik awal, which is itu plak puisi gue. Nggak ada diganti sedikit pun. Ditambah dikit ada untuk menyesuaikan melodi di lagu gitu. Berarti bersamamu tuh yang Kalau aku dimakan. berkesan bersama Bersamamu, kalau ya. bikin itu. Mana tapi nih yang berkesan Soulja nih, lagu apa nih? Apa ya? Ya di WhatsApp aja sih. Karena lo dari tadi punya waktu untuk mikir ya. Sudah dibakar. Maksudnya, baiklah guys, sambil menunggu David tuh mikir. Udah. Bersama David Soulja di sini yang akan memberikan jawaban. Gua sudah-sudahlah. Kenapa Fit? Belajar produce tuh di sudah-sudahlah sebenarnya. Awal banget belajar produce tuh di sudah-sudahlah. Oke. Jadi gue bikin beatnya di rumah, terus gue kirim ke dia. Oke. Kayak jadi Oh, sudah iya, bikin ya? Lupa ya. Terus baru kita garap ke studio. Sudah tuh Mas Apit. Mungkin sudahlah baby. Soulja is me. Bukan istilahnya sudah. Model kayak lo bisa nyanyi begini. Paling tinggi. Soalnya gue pernah ngeliat kita main di Bali, Iya. orangnya itu tatonya di muka. Tapi Tatonya di muka, serem dah tampangnya. Yang sudah-sudahlah itu mau nangis. Sudah. Itu yang bercerita mana nih? Hello Kitty. Gitu ternyata. Mas Beto. Tato HP Kitty. Emang itu magic juga tuh lagu. Ya. Kalau gua sih, kalau gua tak selalu. Kenapa gua terkesan sama lagu itu kayak lagu Masih gua ini ya. Dia sama dia. kayaknya bikinnya dari salah satu lagu yang bikinnya jamming sih kayaknya. Maksudnya jamming? Jamming maksudnya di dalam studio. Oh, studio Dalam studio terus ya langsung main aja gitu. Mengalir aja gitu. Mengalir aja. Dan ternyata pada suka lagi. Bingung gua juga gitu sebenarnya. Makanya ada magicnya juga tak selalu itu. Tapi dari Bang Ferdi. Iya dari gua. Tak selalu terlalu indah tuh. Yang berkilau itu nggak selalu indah. Bisa tari. Aduh. Nyerempet jurang dulu ya. Oh, situ mainnya. Karena dia ngeri. Ntar yang masuk yang itu lagi. Tukang bakso kan? Masuk. Jangan masuk. Ada yang somai sih bisa lewat. Tung, konten dia nih.
Nah sebelumnya makasih banyak kakak-kakak, abang-abang, Soja, Itek, udah bisa mampir. Soan kesini soalnya. Terima kasih banyak. Udah datang ke langsung makan ya. Terima kasih kita udah diajak ke dapur Rama. Ya lagi bener. Maju banyak. Semoga biar makin sukses. Amin. Soja, ya kan? Biar Lebaran nanti. See you on top ya kan. amin. Bisa juga tuh kita. MC lagi. MC juga bisa MC. MC kita mau bisa. Thank you teman-teman juga yang udah nonton sampai habis. Makasih banyak. Sehat-sehat buat kalian semua. Nah teman-teman coba komen di kolom komentar. Gua sama Kipot kemana lagi buat yang OTW-in kedua, episode kedua. Terima kasih Kakak Soja. Thank you. Sehat-sehat semua. Sampai jumpa lagi. OTW. Ayo kita OTW.